Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Sofiana Jova dengan nomor induk mahasiswa 45124210004. Di sini saya akan memaparkan tentang implementasi pengelolaan hutan secara berkelanjutan di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah pembangunan berkelanjutan. Nah, adapun submateri yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang terakhir atau yang ketiga kesimpulan. Nah, pertama pendahuluan, seiring dengan dinamika perkembangan pembangunan Indonesia, peran peran kawasan hutan menjadi penting dalam mendukung peningkatan ekonomi bangsa. Pengelolaan hutan harus didasarkan pada pembangunan secara berkelanjutan agar terjadi eh, keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hutan mempunyai peran yang penting dalam bidang perekonomian dan lingkungan serta keberlangsungan makhluk hidup. Namun, pada kenyataannya, keadaan hutan di Indonesia dari berbagai sisi ternyata semakin buruk. Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Terus, secara keseluruhan, hutan di Indonesia juga mengalami kerusakan lebih dari 43 juta hektar dengan laju deforestasi 2,83 juta per tahun. Angka tersebut merupakan presentasi yang tidak sedikit dan uh, untuk laju kerusakan. Hal ini mengakibatkan Indonesia menjadi negara yang menghasilkan karbon terbanyak ketiga di dunia. Hal ini karena hutan di Indonesia masih mengalami eksploitasi yang berlebihan dan terus-menerus oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab atau para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, pembangunan berkelanjutan merupakan konsep kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Uh, Memperhatikan konsep keberlanjutan fungsi terdiri dari tiga hal utama, yaitu keberlangsungan ekonomi, keberlangsungan lingkungan, dan keberlanjutan sosial. Nah, apa sih itu keberlanjutan ekonomi? Keberlanjutan ekonomi yang dimaksudkan sebagai pembangunan yang memberikan keuntungan secara material secara terus-menerus untuk mempertahankan stabilitas pemerintah dan menghindari ketidakseimbangan yang bisa mengakibatkan kerugian dalam bidang pertanian. Dalam aspek ekonomi pembangunan berkelanjutan berhubungan dengan peningkatan ekonomi yang berkepanjangan dengan tidak membahayakan alam, tetapi konsep pertumbuhan ekonomi tersebut mendapatkan kendala bahwa sumber bumi itu terbatas. Selanjutnya yang kedua yaitu keberlanjutan lingkungan. Nah, keberlanjutan lingkungan merupakan sistem yang berkelanjutan dalam hal lingkungan harus bisa menstabilkan keadaan dan menghindarkan lingkungan dari eksploitasi alam yang berlebihan. Hal ini juga berhubungan dengan pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas udara, dan fungsi lainnya yang tidak berhubungan dengan sumber hasil ekonomi. Yang ketiga yaitu keberlanjutan sosial. Keberlanjutan sosial dimaksudkan sebagai suatu konsep yang harus mampu mempertahankan kesamaan dan menghadirkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan akuntabilitas publik. Aspek sosial maksudnya pembangunan yang berhubungan dengan manusia dalam hak interaksi, interrelasi, dan interpendensi, dan berhubungan dengan aspek budaya. Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan tidak hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga menjaga eksistensi suatu budaya dalam suatu masyarakat. Agar suatu masyarakat bisa bertahan dan tetap menjaga eksistensinya dalam menjalani kehidupan sampai mendatang apapun kondisinya. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan. Pertama yaitu pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan merupakan kewajiban bagi bangsa Indonesia. Nah, pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan merupakan kewajiban bagi bangsa Indonesia untuk menjawab amanat
dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini diatribusikan ke dalam UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Perpu nomor 1 tahun 2004. Perpu ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2004. Nah, dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 disebutkan bahwa penyelenggaraan intinya berasaskan manfaat dan lestari kerakyatan, keadilan, kebersamaan, dan keterpaduan. Nah, secara teoritis, asas ini terlihat upaya pemerintah untuk mengimplementasikan eh, prinsip tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan tambang guna menjamin, melindungi, dan mengamankan fungsi hutan. Nah, selanjutnya yaitu hutan merupakan sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat berlipat ganda, baik manfaat yang secara langsung maupun manfaat yang tidak langsung. Nah, hutan merupakan apa ya, sumber daya alam yang dapat memberikan kita banyak keuntungan. Nah, keuntungannya itu ada yang manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat secara langsung eh, sebagai sumber berbagai jenis barang seperti kayu, getah, kulit kayu, daun, akar buah, bunga, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh manusia atau menjadi bahan baku. Sedangkan manfaat hutan yang tidak langsung itu meliputi keanekaragaman hayati atau yang sering kita sebut biodiversitas, eh, meliputi kayak flora dan fauna. Selanjutnya yaitu lingkungan regional dan global yang tidak ternilai baik secara pengatur iklim, penyerap CO2, serta penghasil oksigen. Lalu ada fungsi hidrologi yang sangat penting, artinya bagi kehidupan manusia di sekitar hutan dan plasma nutfa yang dikandungnya. Terus juga ada sumber bahan obat-obatan, ekoturisme, dan bank genetik yang hampir tidak terbatas dan lain sebagainya. Nah, hutan Indonesia juga merupakan hutan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo, di mana luas hutan di Indonesia adalah 1.860.349,67 km daratan, 5,8 juta kilometer wilayah perairan, dan 81.000 km garis pantai. Indonesia menempati urutan kedua setelah Brazil dan dalam hal tingkat konservasi hayati. Nah, selanjutnya yaitu pengelolaan hutan secara lestari di negara-negara tropis dengan menggunakan pola atur dan awasi atau sering disebut komand atau kontrol yang bersifat mandatory dinilai gagal oleh para konsumen hijau. Nah, terbukti dengan adanya kerusakan lingkungan tropis semakin parah termasuk Indonesia. Eh, Sistem regulasi langsung atas atur dan awas ini dilakukan dengan pembuatan undang-undang dalam peraturan tentang lingkungan hidup dengan tujuan adanya kesiapan aparat untuk mendeteksi, merespon, dan juga memberikan sanksi terhadap pelanggaran secara cepat dan tepat. Nah, selanjutnya yaitu sistem sertifikasi ekolabel. Nah, sistem sertifikasi ekolabel adalah salah satu sistem untuk mengatasi kerusakan hutan tropis dan tuntunan global dalam pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Sistem ini dapat memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk kayu yang dibeli berasal dari bahan dasar yang dikelola dari kawasan hutan yang dikelola dengan baik dan diakui eh, secara luas secara sistem pengelolaan hutan lestari atau PHL atau Sustainable Forest Management atau SFM. Pengelolaan hutan lestari merupakan sistem pengelolaan sumber daya hutan untuk mencapai suatu atau tujuan yang ditetapkan, menyangkut produksi kayu dan non-kayu dengan mengoptimalkan peran dan fungsi hutan secara lestari, ekonomi, lingkungan, dan sosial atau kemasyarakatan tanpa mengurangi manfaat bagi generasi selanjutnya dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Nah, selanjutnya yaitu eh, implementasi penerapan pengelolaan hutan secara berkelanjutan di Indonesia. Yang pertama yaitu penyelesaian masalah kawasan hutan yang telah terjadi dan menghindari terjadinya masalah baru
di masa depan serta meningkatkan kapasitas pengelolaan konservasi dan hutan lindung. Yang kedua yaitu mempermudah akses bagi penerima manfaat atau dapat menekan terjadinya ekonomi biaya tinggi serta terdapat landasan kuat untuk mengalokasikan manfaat hutan secara adil. Yang ketiga yaitu menyediakan infrastruktur sosial maupun ekonomi bagi penguatan kelembagaan lokal, terutama yang mendapat akses pemanfaatan sumber daya hutan, peningkatan efisiensi ekonomi maupun pengembangan nilai tambah hasil hutan. Nah, selanjutnya yaitu penutup. Eh, kita tahu bahwa hutan merupakan peran yang penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, di mana semua makhluk hidup akan selalu memanfaatkan hutan untuk bisa bertahan hidup. Nah, kita tahu banget kalau hutan itu penting bagi kehidupan kita, karena kita adalah makhluk hidup yang bakal terus berdampingan dengan makhluk hidup lainnya seperti kayak tumbuhan seperti flora dan fauna. Makanya alangkah baiknya untuk kita selalu menjaga ekosistem hutan dengan baik dengan tidak merusaknya. Selalu menjaga dengan cara misalkan kita mereboisasi dengan tidak melakukan deforestasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.